LR-nya. Mana implementasi dari mix method. Ya karena ini disertasinya paper series, jadinya ada 3 paper. Satu diserta paper systematic literature review, yang kedua studi kualitatif, yang ketiga kuantitatif. Nah, kebetulan sama Prof. Badri. Jadi ini sudah publish. Studi yang pertama, bentar mana ya ini kok pas. Oke, ini artikel studi saya yang pertama terkait stakeholder pressure pada perguruan tinggi. Studi pertama, persoalan-persoalan studi stakeholder pressure ini adalah kalau dibahasakan itu tekanan stakeholder yang dialami oleh perguruan tinggi. Hasilnya kayak begini. Hasilnya, nah ini tekanan dalam bentuk apa? Ada macam-macam. Ada tekanan aturan, tekanan persaingan, reputasi, ataupun employability. Ini tekanan-tekanan yang muncul ketika perguruan tinggi menjadi WCU. Nah, bagaimana tekanan ini dikuantitatifkan, itu akhirnya jadi mix method. Bentuknya kayak begini. Ini bentuknya kayak begini. Ini measurementnya, ini hasilnya. Hasil dari construct stakeholder pressure yang kita uji lagi, kita uji ulang dengan desain riset kuantitatif. Jadi kalau ini kualitatif dulu, baru kemudian kuantitatif dulu. Ini bentuk konkretnya. Kalau dengan bentuk kayak apa ya yang studi ini. Ini pun bisa dilanjutkan. Kalau setelah mengukur measurement, dilanjutkan kuantitatif lagi, mengukur hubungan antar variabel atau bagaimana implementasi dari konstruk ini. Kan sebelumnya dianggap mudahnya kita berpikir di seluruh dunia itu belum ada namanya konstruk stakeholder pressure di perguruan tinggi. Kalau stakeholder pressure di misalnya di industri kayak green atau barangkali di apa ya kayak pabrik dan lain sebagainya itu mungkin banyak, tapi pada konteks perguruan tinggi itu agak relatif. Waktu itu saya belum pernah menemukan. Nah, hasil studi kualitatif tadi saya kuantitatifkan. Saya kuantitatifkan dengan cara seperti ini. Saya ada prosedurnya. Kalau panjang tanya itu ya panjang lagi ada prosedurnya. Prosedur sendiri untuk melakukan menguji konstruk. Sorry, untuk mengeksplorasi konstruk ini. Habis itu saya hentikan. Nah, ini sudah bisa disebut mixed method. Jadi ada model tadi, model dari jenis pressure apa yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Ada eh, reputasi, ada employability, ada seperti ukuran apa persaingan, ada juga regulasi. 4 variabel ini kita uji lagi, hasilnya kayak begini, akhirnya dimensinya ini hasilnya. Jadi faktornya di sini ada namanya employability sama, tapi ada institutional akademik, ada reputasi, ada kompetitif, dan ada tekanan finansial. Jadi kalau yang 4 tadi itu hasilnya berkembang menjadi 5. Nah ini namanya studi mix method. Kalau pada dengan contoh bentuknya kayak apa ya studi mix method? Ya ini. Uh, sudah punya gambaran kira-kira? Udah sampun nggih. Gambarannya tapi harus ini kan ada juga yang ini kual kuan, ada juga yang kuan kual. Lah, yang saya sampaikan saya belum pernah melakukan kuan kual, tapi kalau di sini biasa di teman-teman di DIM ya sama di S3 PSDM terkadang itu kalau hasilnya promotornya bilang hasilnya nggak meyakinkan ini. Masa sih nggak hubungannya kok teori ini kok harusnya sesuatu teori tapi kok enggak lah. Memperkuat itu kalau menurut saya itu sudah harus dilakukan mixed method menurut saya. Karena saya berargumentasi pada tapi ini perdebatan tapi menurut saya ya kalau sebentar saya
Off share dulu ya di mobile, stop share dulu. Argumentasi saya kayak begini, kelihatan ya ini kayak tadi kual ini yang saya wah, ini ada di papernya, cuman kayaknya nggak dipresentasikan. Oh dapat sama. Oh yang ini hari ini. Oh oke. Okay. Oh pure kualitas riset itu kan ada spektrum, ada pure kuali dan pure kuanti gitu kan. Kalau sama-sama posisinya kuat kayak tadi saya bisa jadi ini pure mix. Tapi kalau agak kecenderungan kuanti dulu, kualinya itu mengkonfirmasi, ya itu lebih banyak kuantitatifnya gitu. Ada juga yang kualitatif dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan kuantitatifnya. Seperti itu. Posisi kita memandang riset mix itu yang mana? Mix itu ya asal sepemahaman dengan model atau kerangka ini itu tergantung mana yang kuat atau mungkin sama-sama kuat. Intinya metode yang dipakai itu kan double mix. Dan itu bukan masih punya keterkaitan. Jadi kadang gini, kualitatif itu mix itu kelemahannya begini. Oh saya pokoknya mau riset mix. Cuman yang jadi pertanyaan mengapa kok harus perlu mix? Mengapa kok riset Anda itu diperlukan studi mix method? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan penting. Dan itu harus dijawab. Ya memang masih dibuka tadi misalnya kalau saya masih diperlukan. Kalau measurement itu, kalau ukuran itu hanya berhenti di kualitatif ya itu otomatis diseminasi saya kira konstruk ini yang saya kira lebih yang relevan akan lebih sulit diukur gitu kan. Nah teman sebaliknya, kenapa kok misalnya perlu mix yang kuantitatif dulu? Ya ada kelemahan yang memang harus diperkuat itu, ada yang memang kelemahan yang harus diperkuat. Kalau umumnya begitu, dan riset kuantitatif variabel, konvariabel namanya itu nggak mungkin ada kalau nggak ada riset kualitatif dulu. Umumnya kualitatif dulu, baru kemudian semua variabel. Katakanlah apa variabel kita apa namanya tadi sticker pressure, ya itu nggak mungkin itu studi kualitatif itu kayak ya dia harus menentukan entah pakai case, entah pakai kemudian pakai grounded untuk mengeksplorasi melalui wawancara, kan gitu. Nah dari wawancara dikuantitatifkan, nah, bentuknya seperti itu, bentuknya seperti itu. Ada yang basis wawancara full itu ada, eh, ada yang juga kalau menurut Himkin itu basisnya item-item terdahulu itu dihitung ulang, dikonstruk ulang. Itu juga masih memungkinkan. Tapi eh, kembali lagi ada riset sebelumnya yang tujuannya itu mengeksplorasi. Kalau kuantitatif itu biasanya kan menggunakan apa yang sudah ada, konstruknya baru kan kemudian itu diukur sejauh mana konstruk itu punya hubungan atau hasilnya konstruk, sorry, faktornya itu apa dan bagaimana hubungan antar faktornya. Itu riset-riset kuantitatif yang pendekatannya lebih ke arah deduktif, kalau kualitatif lebih ke arah induktif. Penggunaan keduanya itu perlu dijelaskan mengapa kok harus pakai kualitatif atau harus pakai mixed method. Itu yang utama. Kalau perdebatan antar uh, selama studi atau mungkin pas ujian ya itu yang harus dijawab. Kenapa kok kenapa kok harus pakai mixed method? When tadi kan sudah jelaskan when itu kan ada apa dan kapan itu dipakai. Oke, itu yang untuk kita diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan untuk artikel yang pertama. Eh, mohon 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 izin bertanya Pak Farudin. Dari jurnal tadi yang disampaikan teman-teman pengaji kelompok utama tadi,
eh, tidak perlu ada, bukan tidak perlu, hanya deskriptif saja. Jadi dari kedua variabel ditemukan, kemudian lanjut ke kualitatif. Jadi untuk kuantitatif tidak harus ada uji statistik, misalnya komparasi, korelasi itu tidak harus selalu begitu, nggih, Pak Farudin. Nggak harus. Cuman kalau kita ya setelah ketemu ini yang sebenarnya kuantitatif apa mixed method. Yang mixed method yang dari jurnal yang disampaikan teman-teman tadi. Oh, bisa saja. Mungkin mengeksplorasi dengan melanjutkan dengan menggunakan metode yang lain, dengan research question yang terkait atau masih berkaitan, bukan suatu hal yang berbeda jauh itu. Nggih. Uh, Mungkin research question pertama, faktor apa yang mendorong, terus bagaimana implementasi faktor-faktor itu di industri tertentu, saya kira juga masih relevan, hanya menggunakan riset deskriptif gitu kan. Tapi kan kita menggunakan survei, kemudian mengkuantifikasi angka-angka kan gitu, atau konfirmasi hasil temuan. Cuman saja kalau menurut saya deskriptif itu walaupun cuma menyajikan angka, tapi memang nggak ada penguatan, ya ibaratnya nggak begitu kuat ya untuk mengkonfirmasi hasil kualitatif. Sorry, mengkonfirmasi hasil kualitatif. Jadi masih kurang, kalau menurut saya kurang kurang rigor lah bahasanya, kurang rigor. Seperti itu. Kalau menggunakan mixed method, tapi yang kedua itu secara deskriptif saja, bisa saja. Bisa. Jadi Asal tidak terkait, kemudian masih terkait, masih satu topik, kemudian mungkin melanjutkan satu topik. Riset kualitatif yang kuantitatif itu tujuannya itu apa gitu, misalnya konfirmasi atau lebih menjelaskan secara detail gitu. Itu harus ada. Kalau itu ada ya dengan menggunakan metode apapun yang berupa angka-angka, tapi saya pikir masih bisa disebut riset quality mixed method. Ampun. Terima kasih, Bapak. Apakah masih ada pertanyaan atau ada yang ingin menanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita beralih ke klaster Jepang. Oke, ini langsung presentasi kah? Iya, Mbak. Oke, baik. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan implementasi atau contoh dari mixed method. Apakah sudah bisa dilihat share screen-nya? Oke. Artikel kami berjudul Who is Punished Most for Challenging the Status Quo dari Jurnal Academy of Management Journal. Salah satu jurnal yang cukup bagus. Bukan cukup bagus sih, sangat bagus. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Mbak Nilu. Mbak Nilu, apakah ready? Mbak Nilunya masih belum. Oke, nanti mungkin bisa langsung join. Jadi abstrak dari penelitian ini, overview dari penelitian ini yaitu penelitian ini berkaca pada case di industri champagne di Prancis gitu. Jadi industri itu kan berkembang dengan struktur peran dan yang jelas dan terinstitusionalisasi. Kemudian tapi ada kadang-kadang tuh kalau misalnya sudah berjalan beberapa waktu itu ada penyimpangan peran atau role discretion biasanya dihukum oleh mitra pertukaran. Jadi pihak partner kita itu akan merasa tidak nyaman, kemudian mungkin akan memberikan kayak semacam punishment gitu, berupa misalnya harganya dinaikkan dan segala macam. Itu case di sini. Namun tingkat hukuman atau dampak yang diberikan kepada partner yang menyimpang itu tadi itu berbeda-beda. Nah, tujuan penelitian ini itu adalah menjelaskan siapa yang paling keras dihukum ya,
ketika menantang status quo dalam industri champagne dan menguji apakah identitas tradisional atau kurang tradisional mempengaruhi hubungan yang diterima. Metode penelitiannya ada kualitatif dan kuantitatif. Sini kebalik ya, sebenarnya yang awalnya adalah kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, kemudian kualitatif lagi. Kuantitatifnya data longitudinal, jadi dia tidak sekali ambil, tapi dia mengambil data sekunder yang dimiliki oleh industri champagne di Prancis. Jadi ini di Prancis memiliki data dari 66 rumah champagne dari 98 sampai 2007. Untuk data kualitatifnya 78 wawancara dengan penjual, pembeli, dan pakar industri. Nah, untuk research desainnya overall itu adalah induktif, deduktif, dan interpretivis. Nanti kita akan bahas lebih dalam di belakang. Temuan utamanya, pembeli non-tradisional menerima penalti harga tinggi atas penyimpangan peran. Kemudian pembeli tradisional lebih ditoleransi, bahkan tidak dikenakan penalti. Kemudian identitas organisasi mempengaruhi interpretasi motivasi penyimpangan. Hukuman didorong bukan hanya oleh tindakan, tapi juga persepsi terhadap motif pelaku. Kontribusi teoritis, dia menunjukkan bahwa identitas pelaku dapat lebih penting daripada tindakan dalam penjatuhan sanksi. Menjelaskan mekanisme mikro bagaimana industri mempertahankan status quo melalui perbedaan hukuman. Memberikan implikasi bagi teori tentang sanksi, penegakan norma, dan perubahan industri. Oke, latar belakangnya, Mbak Nilu, apakah sudah bisa? Mohon maaf, sebentar. Oke, jadi penelitian ini ada peran dan struktur dalam industri. Industri terbentuk dengan struktur yang jelas. Jadi industri itu secara umum ya, tidak hanya ini case-nya, tapi di industri champagne itu sebenarnya role-nya jelas. Siapa melakukan apa dalam rantai pasok. Jadi ada produsen, ada supplier, ada konsumen. Itu sebenarnya kalau ada sebuah industri sudah terstruktur, itu role-nya jelas. Siapa melakukan apa dalam proses terjadinya rantai pasok tersebut. Nah, peran ini lama-kelamaan terinstitusionalisasi menjadi norma dan menjadi aturan yang tidak tertulis. Nah, kan masing-masing pihak tadi memiliki peran. Jadi mereka itu memiliki peran yang lama-lama akan terinstitusionalisasi, yaitu dan menjadi norma. Jadi kita sudah tidak perlu lagi ada peraturan tertulis siapa menjadi apa dan siapa melakukan apa. Gitu. Norma tersebut itu memandu perilaku dan memungkinkan koordinasi serta menjaga stabilitas industri. Namun, pada momen tertentu itu ada terjadi penyimpangan peran atau role disgression. Perusahaan kadang-kadang menyimpang dari peran tradisionalnya demi keuntungan ekonomi. Misalnya, contohnya dalam penelitian ini itu ada dua bentuk, ada ekspansi peran dan kontraksi peran. Misalnya integrasi vertikal dan diversifikasi, yaitu misalnya menjadi ini perusahaan yang tadinya dia itu menjadi pemasok, ini industri champagne ya, contohnya adalah anggur. Anggur ya, itu kan tadinya dia adalah pemilik perkebunan anggur. Harusnya role dia adalah memasok kepada atau pengusaha pembuat minuman champagne. Nah, di sini dia mulai melakukan integrasi vertikal, yaitu dia mencoba untuk dia mencoba untuk menjadi sekaligus produsen. Jadi dia nggak hanya menjual anggurnya, tapi dia juga memproduksi champagne sendiri. Nah, itu ekspansi peran. Nih, jadi ada role digression di situ. Atau kontraksi peran. Misalnya melepas sebagian aktivitas ke pihak lain. Misalnya tadinya nih ada dari perusahaan champagne tadi memiliki distributor. Nah, distributornya itu juga juga berperan sebagai transportasi. Tapi di sini distributornya itu menyerahkan transportasi kepada pihak lain. Nah, di sini namanya kontraksi peran. Nah, penyimpangan ini dianggap pelanggaran norma karena mengubah distribusi kekuasaan, mengancam ketertiban dan menciptakan ketidakpastian. Ya, jelas kan kalau misalnya terjadi perubahan di dalam industri yang sudah status quo-nya udah kuat, maksudnya sudah sama-sama enak dan sama menguntungkan, tiba-tiba satu pihak yang dia melakukan
perubahan, itu pasti akan terjadi pelanggaran norma, ada menciptakan ketidakpastian di dalamnya. Nah, dalam kasus champagne di sini itu membeli rumah produksi, membeli kebun anggur. Tadi saya jelasin, atau dia membuat rumah produksi sendiri. Tuh. Kemudian membuat sparkling wine di luar Prancis, diversifikasi keluar industri. Kemudian atau memproduksi merek untuk supermarket. Jadi apa ya bahasanya? Private label, membuat private label gitu. Kemudian semua tindakan tersebut dipersepsi sebagai tantangan serius terhadap status quo. Status quo itu kan keadaan yang sudah sama-sama enak, ya udah kita sudah posisi yang sudah muncul norma yang sama-sama tahu kayak gitu. Nah, respon terhadap pelanggaran. Respon terhadap pelanggaran tadi itu ada berbagai macam, rekan-rekan. Dari mitra perkara, misalnya penjual anggur biasanya memberi hukuman kepada pelanggar norma. Misalnya saya nih punya kebun anggur gitu. Kemudian saya udah berpartner dengan produsen anggur sangat lama. Tiba-tiba produsennya ini berubah fungsinya. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, mengucilkan atau mencap buruk, kemudian mengakhiri hubungan bisnis, kemudian membatasi akses keluar sumber daya kunci, misalnya menaikkan harga. Jadi tadinya harganya misalnya 100, kita naikkan jadi 150 untuk pihak-pihak yang dianggap nakal. Nah, hukuman bisa didorong oleh logika rasional, tujuannya untuk melindungi kepentingan ekonomi, mencegah pelanggaran di masa depan, atau emosional, amarah, ketidakadilan, dan balas dendam. Variasi dalam hukuman. Nah, hukumannya itu tapi tidak selalu seragam untuk semua pelaku. Dalam industri champagne, ada perbedaan reaksi penjual terhadap pelanggaran oleh rumah tradisional dengan rumah yang kurang tradisional. Rumah itu maksudnya perusahaan ya. Perusahaan yang sifatnya tradisional dan yang kurang tradisional, ini beda reaksi dari pihak-pihak di dalam industri tersebut. Identitas organisasi, tradisionalitas berperan sebagai lensa. Di sini adalah untuk melihat. Kalau misalnya dia yang tradisional, itu dianggap dia punya komitmen pada status quo, pelanggaran dianggap karena keadaan. Kalau untuk pihak yang kurang tradisional, dipersepsi sebagai oportunis, pelanggaran dianggap disengaja. Jadi kalau kita melihat sebuah kondisi, itu kalau misalnya kita orang ini atau pihak ini itu sebenarnya dia adalah sifatnya masih tradisional nih, masih memegang prinsip-prinsip tradisional, maka dianggapnya dia melakukan perubahan karena keadaan. Tapi kalau dia adalah pihak-pihak yang udah maju, dianggapnya adalah oportunis, ingin ekspansi, ingin dapat keuntungan yang lebih banyak. Gitu. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya sebenarnya itu adalah who get punished most for challenging status quo. Nah, artinya apa di sini? Mengapa dan dalam kondisi apa perusahaan yang melakukan penyimpangan peran dalam industri dihukum lebih keras daripada yang lain? Khususnya, apakah identitas organisasi tradisional versus kurang tradisional mempengaruhi seberapa besar hukuman yang mereka terima atas pelanggaran norma industri? Ini untuk hipotesis ini sebenarnya stage berikutnya, cuman di sini saya sampaikan karena ini masuk dalam background. Ada 3 hipotesis yang akan dibuktikan. Hipotesis pertama itu adalah buyers that engage in the vertical integration are penalized, but this relationship is weaker for those buyers that are considered to be more traditional. Untuk pembeli yang melakukan vertical integrasi, atau misalnya tadi dia awalnya adalah produsen, kemudian dia bikin jadi jualan atau dia jadi beli perkebunan, itu akan mendapatkan penalti. Tapi hubungan ini lebih lemah untuk buyer atau pembeli yang sifatnya adalah tradisional. Tadi saya sampaikan. Itu. Ini pembeli yang engage pada foreign diversification, yang tadi dia jual champagne ke luar negeri atau berubah dari champagne ke sparkling wine, itu dipenalize juga, tapi dia weaker untuk yang lebih tradisional. Sama. Cuman dia sifatnya vertical disintegration. Oke, jadi penelitian ini itu menggunakan 2 research mixed method. Ada kuantitatif, kualitatif, tapi yang pertama kualitatif nanti akan saya jelaskan. Dan data source-nya ada berbagai macam. Ada yang dari wawancara, ada yang dari
data industri, dan sebagainya. Nah, ini adalah research method yang dilakukan oleh penelitian ini. Dia ada 3 fase, rekan-rekan. Jadi ada 3 fase. Nah, ada 3 fase. Fase yang pertama, conjecture. Fase yang kedua adalah validation. Fase yang ketiga adalah explanation. Apa itu conjecture, apa itu validation, apa itu explanation? Jadi begini. Di sini, ini ada 2 research method. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Di sini conjecture, kita lihat ke atas, dia adalah kualitatif. Apa itu conjecture? Ini, yang di sini. We first spend time in the field to get know the setting, generate testable hypothesis, and identify data sources and appropriate measures. Jadi, yang dilakukan pada fase conjecture, ini adalah fase eksplorasi, kalau kita bahasa gampangnya ya, fase eksplorasi di mana mereka itu berusaha untuk mengetahui, memahami secara mendalam sebenarnya konteks penelitian ini apa gitu. Setting penelitiannya itu seperti apa. Nah, dari hasil eksplorasi ini mereka berusaha mendapatkan hipotesis. Jadi hipotesis dibentuk dari fase eksplorasi. Ya iya dong. Jadi gini, pada waktu kita melakukan eksplorasi, itu kita berusaha mencari tahu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam industri champagne ini. Kemudian kita merumuskan hipotesisnya. Seperti itu. Kemudian juga termasuk juga mengidentifikasi data source-nya apa dan pengukuran-pengukuran. Nah, berarti di sini selain kita mengetahui hipotesisnya apa, kita juga mengetahui pengukurannya, item-item yang akan kita uji di fase 2. Oke. Nah, di sini kan kita dapat nih hipotesis. Nah, di fase 2 kita melakukan yang namanya validasi. Validasi hasil dari conjecture, hasil dari fase 1 itu kita gunakan atau kita uji sebagai dasar apa yang kita lakukan di fase kedua. Gitu. Nah, di sini di fase kedua, mereka menggunakan industry-wide quantitative data set. Jadi, mereka nggak nyari sendiri, mereka nggak melakukan survei. Tapi mereka menggunakan data sekunder. Data sekunder yang tadi disebutkan adalah longitudinal. Jadi pada fase tertentu itu kita ngambil data continuous. Jadi datanya nggak kita ambil sekali caplok, tapi kita ambil datanya panjang gitu. Nah, kemudian yang terakhir mereka berusaha untuk menjelaskan. Dari tadi kan ini mereka mendapatkan hipotesis di sini, kemudian mereka mencoba memvalidasi. Nah, hasil validasi tadi mereka jelaskan. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini adalah kualitatif, kuantitatif, di sini kualitatif lagi. Kayak gitu. Nah, di sini mereka menyebutkan, finally, we conducted an interpretive study to further explore the precise mechanism underlying the quantitative finding and to add important information to the bare bones findings of that quantitative work. So, jadi di sini mereka mencoba menjelaskan hasil dari fase 2 tadi. Jadi mereka nggak cuma mengeksplor, mereka memvalidasi, kemudian mereka menjelaskan. Overall seperti itu. Tapi masih panjang ya, presentasi saya belum selesai. Berikutnya, kita masuk satu persatu. Oke, ini adalah fase 1. Fase 1 dilakukannya bagaimana? Karena ini sifatnya adalah kualitatif, induktif, maka kalau kita mengacu kepada penelitian kualitatif yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sifatnya ada data collection-nya dari apa? Dari interview. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami konteks dalam industri champagne. Jadi supaya kita paham nih, kita mau meneliti apa, gitu. Kemudian juga mengeksplorasi, mengidentifikasi di sini untuk penyimpangan peran. Nah, kemudian serta menggali perspektif perilaku pelaku pasar. Jadi mereka menggali, mereka ada nih sebuah fenomena, kemudian mereka semacam, oh saya mau ngapain ya di sini gitu. Di sini, oh ini adalah konteksnya industri champagne. Kalau di industri champagne itu prosesnya seperti apa?
norma yang terbentuk bagaimana gitu. Kemudian di industri champagne ini penyimpangan perannya seperti apa? Ada penyimpangan peran apa yang terjadi di dalam industri champagne gitu. Kemudian eh, menggali persepsi pelaku pasar, bagaimana pelaku melihat kondisi ini gitu. Nah, prosesnya bagaimana? Mereka melakukan 78 wawancara. Jadi ini adalah wawancara ya. Kalau mereka nggak menyebutkan, tapi harusnya in-depth interview dengan berbagai pihak. Di sini siapa saja 78 wawancara. 17 pakar industri, 14 buyer, 47 penjual anggur. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini mereka kan tujuannya adalah memahami konteks. Sehingga mereka nggak melakukan pemahaman itu hanya dari satu perspektif, tapi mereka dari berbagai perspektif. Tujuannya apa? Supaya melihat sebuah fenomena itu menjadi sebuah fenomena yang utuh dari berbagai aspek. Gitu. Di sini ada industri, ada pembeli, ada penjual. Nah, itu kan cukup kan? Nah, sini juga kita bisa bilang triangulasi. Tekniknya apa? Tekniknya mereka menggunakan snowball sampling. Apa itu snowball sampling? Snowball sampling itu kita menanyakan atau kita berusaha untuk mencari orang-orang yang tepat untuk bisa menjadi responden, bukan responden, narasumber kita dengan cara kita reverse. Jadi kita ada gatekeeper, kita biasanya masuk ke satu orang yang kita anggap, oh orang ini nih bisa nih mereferensikan orang-orang yang lain. Nah, orang ini nanti dia akan mereferensikan orang-orang yang lain yang cocok untuk konteks penelitian kita. Seperti itu. Itulah snowball sampling. Nah, jadi kalau misalnya kita ini snowball itu kayak bola ini ya, bola salju yang bergulir. Jadi makin lama makin besar. Nah, ini untuk menemukan narasumber yang relevan dan information rich. Jadi konteksnya orang yang di reverse orang sebelumnya, konteksnya mereka udah tahu. Gitu. Nah, wawancara sebagian besar dilakukan dalam bahasa Perancis, rata-rata berdurasi 56 menit, direkam dan ditranskrip. Salah satu peneliti juga melakukan observasi lapangan. Jadi mereka nggak cuma melakukan wawancara, tapi mereka juga melakukan observasi kapan itu terjadi pada panen tahun 2010, serta mengakses arsip asosiasi dagang. Jadi penelitian ini datanya bukan cuma dari wawancara aja rekan-rekan, tapi juga dari data-data yang lain. Tujuannya apa? Saling melengkapi. Jadi pemahaman kita nantinya terkait dengan konteks tes industri champagne ini akan lebih kuat. Karena kita melakukan wawancara, kita nanya orang-orang yang memang main di dalam situ, kemudian kita melakukan observasi, gimana sih mereka melaksanakan supply chain-nya ini, mereka gimana sih melakukan industri ini berjalan pada waktu panen. Karena kan panen anggur kan nggak bisa tuh setiap waktu, ada fase-fasenya. Nah, pada momen tertentu itu mereka mencoba observe capture, gimana sih itu terjadi. Termasuk juga arsip asosiasi dagang. Ini adalah data sekunder. Nah, hasil dari tahap ini itu ditemukan 3 bentuk pelanggaran peran. Yang pertama adalah vertical integration, yang kedua adalah vertical disintegration, yang terakhir adalah diversification. Tadi sudah saya jelasin. Nah, output dari penelitian ini adalah hipotesis yang tadi kita bahas sebelumnya. Di slide sebelumnya yang saya sampaikan, hipotesis awal mengenai bahwa pelanggaran ini dipersepsi berbeda tergantung pada pelakunya. Nah, ini adalah hasil dari penelitian ini. Jadi hasil dari fase kualitatif ini adalah hal ini, hipotesis. Jadi masih dugaan. Karena kan kita belum tahu ya gimana gitu, Pak. Maka di sini karena sifatnya kualitatif, ini hanya menjadi dugaan. Atau kalau dalam berita yang lain mungkin kita kenalnya proposisi. Tapi di sini mereka membuat hipotesis yang nanti akan diuji di fase 2. Oke. Kita masuk ke fase 2. Fase 2 ini adalah metode kuantitatif deduktif. Tujuannya adalah untuk validasi. Itu. Tujuannya adalah untuk validasi. Nah, tujuan validasi adalah menguji hipotesis bahwa pembeli rumah champagne benar-benar dikenakan penalti harga yang berbeda tergantung tingkat tradisionalitasnya. Unit analisisnya ada 66 rumah champagne resmi, produsen champagne resmi,
selama periode 98 sampai 2007. Dan ini menggunakan longitudinal data. Kenapa? Ini longitudinal data itu apa sih? Ini loh. Jadi dia nggak sekali. Kalau kita sekali namanya cross sectional. Tapi karena ini berjalan continuous sejak 98 sampai 2007, maka kan ada 98, 99, 2000 dan seterusnya sampai 2007, maka itu disebut dengan longitudinal data. Oke, sumber datanya dari mana? Ada Diane Database, yaitu data finansial perusahaan Prancis. Kemudian, nggak tahu ini bacanya gimana, ini bahasa Prancis. Ini pokoknya isinya adalah data legal dan finansial resmi. Kemudian ini publikasi ahli Sempage. Mohon maaf saya nggak bisa baca ini karena bukan bahasa kita. Variabelnya yang diteliti dalam penelitian ini adalah ada dependent variable, independent variable, dan moderator. Dependent variabelnya apa? Harga rata-rata anggur yang dibeli per rumah per tahun. Karena kan tadi kita pengen tahu apakah ada penalti harga gitu kan. Maka dependent variabelnya harga rata-rata per anggur per tahun. Jadi kan ada 66 nih. Apakah masing-masing rumah simpen ini ada beda-beda? Maka kan yang kita cari kan harga per tahunnya. Kemudian independent variabelnya vineyard acquired, akuisisi kebun anggur atau vertical integration, kemudian foreign subsidiaries, anak perusahaan pembuat wine di luar negeri atau diversification, kemudian supermarket brands, produksi atau private label, kerjasama supermarket. Moderatornya adalah tingkat tradisional dan PS less tradisional. Kalau kita lihat dari hipotesis tadi sebenarnya kelihatan yang jelas adalah independennya, ini adalah moderatornya. Karena tadi kan semakin mereka less tradisional, maka hukumannya semakin ringan. Nah, itu kan berarti memperkuat, memperlemah. Kontrol variabel, status, volume, pembelian, ROE, dan lain-lain. Analisisnya menggunakan panel regression dengan random effect dan Mundap model. Ini mereka menggunakan teknik analisis ya. Untuk teknik analisisnya ini bisa dilihat di artikelnya. Datanya menggunakan data yang tadi yang didapatkan dari sini. Datanya adalah kita sebut data seperti itu, data panel. Sebentar, laptop saya mau mati. Oke, hasil utamanya itu ada semua pelanggaran, akuisisi kebun, anak perusahaan luar negeri, produk supermarket dikenai penalti harga. Untuk perusahaan-perusahaan yang punya akuisisi kebun, punya anak perusahaan di luar negeri, produksi punya supermarket itu dikenai penalti harga. Namun, penalti tersebut jauh lebih ringan untuk rumah yang dianggap tradisional. Rumah yang sangat tradisional tidak mendapat penalti sama sekali, walau tidak mendapat reward juga. Karena kan biasanya kalau kita kerjasama kan kita beli dalam jumlah besar akan dapat reward kan, harganya lebih murah atau apa gitu. Nah, ini adalah hasil dari data panelnya, longitudinal datanya. Oke, sekarang kita masuk ke fase 3. Fase 3 yaitu explanation. Explanation tujuannya adalah di sini membuka black box dari temuan kuantitatif, menjelaskan mekanisme psikologis dan sosial di balik perilaku sanksi. Jadi tadi itu kan hasilnya kan kita membuktikan. Jadi studi 1 kita bikin hipotesis, studi 2 hipotesisnya terbukti. Kemudian di sini mereka ingin menjelaskan kenapa ini terjadi gitu. Mekanisme psikologisnya apa nih yang terjadi? Prosesnya bagaimana? Mereka wawancara lagi. Analisis sistematis terhadap data wawancara kualitatif untuk menelusuri bagaimana penjual anggur menafsirkan motif pelanggaran peran. Fokus pada perbedaan persepsi antara rumah tradisional dan kurang tradisional. Nah, ini kan juga sangat subjektif ya, tradisional itu KIPA, kurang tradisional seperti apa. Itu. Temuan utamanya apa? Jika pelanggar dianggap kurang tradisional, tindakannya dipersepsi sebagai disengaja atau beretikat buruk, memicu emosi negatif, marah. Tapi jika pelanggarnya dianggap tradisional,
tindakannya dipersepsi sebagai karena keadaan atau terpaksa atau tekanan gitu. Identitas rumah tradisional versus kurang tradisional menjadi lensa membentuk cara penjual memaknai pelanggaran. Jadi kalau kita rangkum ya, fase 1 kita cari tahu apa yang terjadi dan membuat hipotesis. Fase 2 tadi kita uji hipotesisnya dengan data, real data gitu, menggunakan data sekunder. Mereka pakai data panel. Kemudian yang ketiga, mereka mencoba untuk menjelaskan kenapa kok itu bisa terjadi. Nah, ini gitu. Outputnya model interpretatif yang menjelaskan mengapa identitas lebih menentukan hukuman daripada tindakannya sendiri. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi, sebenarnya terjelaskan di sini ya, gambarnya itu seperti apa. Ini kan tadi kita bisa mengidentifikasi nih, rules of the game, formal, informal, balance of power. Ini adalah proses analisisnya. Kemudian ini interpretasi dari role digression tadi. Kenapa terjadinya gitu. Traditional house, less traditional. Bagaimana mereka bisa melihat perbedaan dari tradisional dan less tradisional. Oke, key findings akan dijelaskan oleh Kaula. Oke, Kaula, you can start. Okay, thank you, Mbak Hera. Oke. I will start, I will complete, okay, from the key finding or the basic result. We can see here the key finding. First, punishment is not random. The punishment, the punishment for challenging the status it's mean currently status, yeah, is not arbitrary. It is systematical applied to maintain the exercise power structure. And number 2, power and status are protective factors. Individual with power, status, and strong network tend not to be severity punishment for challenge norms. And number 3, vulnerability of low status imperio with the lower power and limited social connection face the most significant consequence include demotion, marginalization, and career barriers. And number 4, consequence by one, formal punishment. Punishment is not only in the form of formal disciplinary action, but often include informal social sanction, such as exclusion from important meeting or loss of support from co-workers. Next. Critical review. There is 3 sections. First, strength test. This study or in this research, we say provide a critical and often overlooked perspective on the negative consequence of non-conformity. The use combined method adds statistical rigor and contextual detail to the finding. This is a valuable contribution to understand the dynamic of power in organization. The weakness, the generalizability of finding may be limited if the studies if this studies is conducted in the only on one industry or one organization. It is difficult to provide a direct visual relationship between challenge, the status quo, and the specific punishment due to the complex of workplace relationship. Number 3 is opportunities for future research. It means for future research could use comparative approaches
to examine how this dynamic different across organization, culture, industry, or even countries. Research could also explore the long-term careers impact on the individual who are punished for challenge the status quo. Next. From this research, we see the novelty. We see two novelty, identifying the mechanism of punishment. The study showed that the punishment is not informed, define the assumption that all challengers receive the same punishment. Number two, the novelty mixed method approach. The mixed method design of this study, which blends qualitative interpretives data with quantitative analysis, is another innovation aspect of this study. It's because they use two methods, quantitative and qualitative, and they say the innovation aspect of this study. Next. Conclusion from this research, we see this research is distinguished by its use of a full cycle research design that combined field interview, longitudinal quantitative analysis, and qualitative interpretive study, which strengthens the validity of the findings. By incorporating multiple methodological approaches, how several points remain open to criticism. First, combine field observation with the hypothesis formulation and statistical test within the same sting may be both a risk of confirmation base as research may be including to seek evidence that support initial observation rather than the evidence that contributes them. Second, the sample size in the quantitative analysis only 47 companies house over 10 years is limited, which reduce the external generalizability of the finding. Next, I think we finish. Okay, thank you. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau diskusi, monggo dipersilahkan. Mohon maaf kalau belum maksimal dalam menjelaskan. Ya, jika ada pertanyaan. Oke, Mbak Pungki lagi. Silakan, Mbak. Mbak Pungki. Ini sinyal saya atau saya belum bisa mendengar suaranya Mbak Pungki? Tidak ada suaranya. Nah, belum kedengaran suaranya. Ya. Mohon maaf, Mbak Pungki. Apa sudah masuk? Ya, Nah, ya, sekarang sudah. sudah Ya. terdengar ya. Ya. Monggo, Bu. Ya, ini penelitian waktunya panjang ya, kan bukan cross sectional, longitudinal data dari tahun 98 sampai 2007. Ini kira-kira Mbak Her, ini sudah dirancang dari awal sama penelitinya atau kan sampai ada 3 fase itu, panjang sekali kan? Dari kualitatif, kuantitatif, balik lagi kualitatif. Ini sebenarnya kan istilahnya sama dengan bahasa kasarnya, penelitinya ini kepo sekali gitu loh. Ini apa yang terjadi pada saat pengambilan awal data, terus kenapa ya kok bisa begini?
kemudian lanjut lagi ke kuantitatif, lanjut lagi sampai ke kualitatif. Nah, yang saya tanyakan Mbak Her, ini apa ingin memperkuat atau memperdalam dari penemuan awal atau dari kualitatif yang tadi apa induktif ya nggak salah sampai akhirnya panjang ke kualitatif lagi yang fase ketiga apa seperti itu Mbak Her atau eh, dirancang dari awal sama peneliti kira-kira dari yang dibaca dari sama Mbak Hera dan Oke, kelompok. oke. Jadi gini Bu, sebenarnya yang terjadi ini adalah eh, ini untuk saya mau klarifikasi untuk fase 2 ya Bu ya. Fase 1 clear kan. Fase 2 di sini kan ini selama periode 98 sampai 2007. Nah, ini data kan sebenarnya mereka nggak ngambil data sendiri, Bu. Jadi data ini sudah ada. Jadi nggak perlu dilakukan dari 98 sampai 2007, tapi menurut saya mereka ini melakukannya di sekitar tahun 2007 karena di fase 1 mereka menyebutkan pokoknya pokoknya masih baru. Nah, ini itu kan datanya sudah ada. Sama kayak misalnya kita mau melihat data sekunder, misalnya data pemilu Indonesia. Kan kita masih bisa dapat datanya, Bu, walaupun datanya diambil pada waktu pemilu. Sekarang kan nggak lagi pemilu tuh. Karena yang punya data adalah pihak lain. Dalam hal ini kalau kita pemilu, berarti yang punya data adalah BPS. Tapi kalau di sini, datanya mereka ngambilnya dari sini. Begitu. Nah, untuk fase ini ada berbagai macam perspektif sih, Bu. Ada yang memang mereka sejak awal sudah merancang. Kemudian mereka menjalankan sesuai dengan rancangan. Ada yang seperti yang sampaikan Pak Fahrudin tadi. Pada waktu kita mengambil data, kita mengolah data, kemudian ada satu part yang belum terjelaskan, gitu. Misalnya kita hipotesisnya A ke B, ternyata berdasarkan teori terdahulu A ke B, tapi pada waktu kita melakukan penelitian ternyata A ke B itu nggak signifikan, maka kita pengen menjelaskan. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Tapi menurut saya kalau hal ini, at least fase 1 dan fase 2 didesain dari awal. Gitu. Atau bisa jadi juga 1, 2, 3 memang sejak awal mereka mendesainnya seperti itu. Mereka ingin memahami apa yang terjadi di industri champagne, mereka ingin melakukan validasi hasil eksplorasi mereka, dan mereka menjelaskan hasil dari validasi itu tadi. Seperti itu. Jadi begitu Bu, kalau di mix itu bisa macam-macam sebenarnya. Sebenarnya dalam riset itu juga kita fluid kok. Kalau misalnya penelitian saya di sini tuh tentang drone delivery, tentang sedikit agak ini. Misalnya gini, saya mencari faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk mencari drone delivery. Itu rancangan awal saya, gitu. Terus kemudian saya pengen tahu, setelah saya dapat faktor-faktornya, masa cuma sampai situ gitu. Saya merancang yang berikutnya. Tapi bisa juga saya sejak awal sudah merancang. Pertama saya pengen tahu faktor-faktor, kemudian saya menguji hipotesis atas faktor-faktor tersebut, kemudian saya mau melihat validasi atas faktor-faktor tersebut yang sudah dilakukan di fase 2. Itu juga bisa. Jadi mau dirancang dari awal atau dari tiba-tiba kita nambah studi, itu bisa dilakukan kalau di mix. Gitu, Bu. Menurut saya. Mungkin nanti Pak Farudin bisa menambahkan. Oke. Monggo. Terima kasih Mbak Hera. Berarti ini istilahnya dinamis sekali ya. Betul. Penelitian itu dinamis, Bu. Iya. Nggak cuma ini, penelitian itu pasti dinamis gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Hera. Oke, siap. Ada lagi rekan-rekan yang lain mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya kembalikan ke Pak Fahrudin. Monggo Pak. Iya, ya, terima kasih Mbak Hera. Dan Bu Haula manggilnya. Menarik tadi diskusinya. Kalau tadi terkait memang apakah
penelitian itu ya tadi dinamis ya, memang kalau untuk riset kualitatif itu dinamis ya, effort yang dikeluarkan lebih besar dan namanya apalagi kuanti kuali yang nggak boleh, yang nggak, yang strict tahapannya itu kuantitatif. Jadi ketika menyusun measurement, ketika kemudian menguji hipotesis, kemudian mengukur apakah hasil yang dihasilkan itu tepat, yaitu kalau yang strict hanya kuantitatif. Jadi ada prosedurnya yang memang nggak bisa didahulukan. Kalau kualitatif itu terkenal dengan ibu meneliti sampai dengan akhir, ketika sudah mau selesai, loh kayaknya ada yang kurang ya, beli lagi ke awal, bisa jadi ambil data lagi, masih memungkinkan. Makanya kalau beberapa itu tergantung kepuasan peneliti kadang-kadang. Oh ya, jadi nggak tergantung kepuasan penelitinya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau dia merasa tidak yakin, biasanya untuk studi yang growth research itu yang tuntutannya tinggi ya, dia bisa saja cukup sangat mendalami apa yang prosesnya itu sangat mendalami. Ketika kurang dia balik lagi ke awal ngambil data lagi. Itu hal yang biasa kalau di riset kualitatif. Yang nggak boleh itu riset kuantitatif itu harus strict. Apalagi kalau mix ya di part of yang kuantitatif, khusus untuk tahapan kuantitatif biasanya itu tidak kemana-mana. Kalau bolak-balik ya agak melelahkan memang. Tapi itu hal yang biasa kalau di riset. Itu monggo ada lagi menarik tadi. Studi yang pertama itu menjelaskan tentang keadaan dulu ya, kita pause dulu ya.
Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Mungkin sebelum kita selesai. Eh, boleh tanya lagi enggak, Mbak Hera? Monggo. Ya. Eh, tadi itu dari penelitian yang tadi, punishment itu maksudnya bagaimana ya? Punishment dari itu apa tidak ada regulasinya dari pemerintah dalam pengaturan apa ini ya? Bisnis campaigns ya nggak salah. Ini sebenarnya penelitian apa ya? Maksudnya saya ini agak-agak bingung. Maksudnya kok ada punishment itu pengaruh ke punishmentnya. Nah seperti itu maksudnya gimana? Biar saya tahu. Berarti itu nanti nggak keluar rekomendasi apa? Atau gimana itu, Mbak Era? Oke, Mungkin karena berbahasa Inggris apa Prancis, jadi saya agak bingung juga. oke, oke. Jadi gini Bu, yang dimaksud punishment di sini adalah gini, mekanisme di dalam industri itu kan pada waktu kita eh, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada terjadi status quo. Status quo itu kan ada posisi di mana semua orang saling memahami kondisi dan keadaan masing-masing, peran dan kewajiban masing-masing, gitu kan. Nah, kemudian itu terjadi di satu industri di Prancis, gitu. Kebetulan ini konteksnya adalah industri champagne, gitu. Nah, kemudian eh, industri kan mekanismenya berjalan, ya as it is, kita sudah tahu seperti itu. Kemudian ada beberapa pihak yang tiba-tiba eh, keluar dari core ininya, core bisnisnya, keluar dari perannya. Misalnya awalnya dia adalah produsen anggur. Kan dalam satu sebuah rantai pasok untuk champagne, anggaplah ada produsen anggur, ada produsen wine atau champagne, ada distributor, ada penjual. Seperti itu. Oke? Dapat? Oke. Nah, kemudian di sini misalnya adalah terjadi status quo nih, industri berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari salah satu, misalnya dari produsen ini tiba-tiba dia membeli atau membuat lini produksi sendiri. Tadinya dia hanya sebagai penjual anggur, tapi sekarang dia memproduksi sendiri. Atau kalau yang paling ini gini deh, dari produsen. Ini kan ada supplier anggur, ada produsen, ada distributor. Nah, si produsen ini tiba-tiba dia membeli vineyard, membeli perkebunan anggur. Sehingga role-nya berubah dong, dari sekedar dia hanya satu role tapi jadi dua. Nah, di sini industri ini, bagaimana industri itu merespon hal itu? Sebenarnya dasarnya itu, Bu. Kemudian di sini industri itu meresponnya dengan memberikan istilahnya adalah punishment. Punishment-nya berupa apa? Punishment-nya berupa menaikkan harga bahan baku gitu. Kemudian bisa juga dia tidak diberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Punishment-nya seperti itu. Nah, peneliti di sini ingin melihat apa sih yang punishment-nya bentuknya apa aja. Itu di studi satu. Punishment-nya bentuknya apa aja gitu kepada pihak-pihak yang keluar dari role awalnya. Begitu. Kemudian di studi 2 mereka memvalidasi itu dengan cara bagaimana mereka tidak melakukan survei, tapi mereka mengambil data yang dimiliki oleh industri wine di Prancis. Kalau di Indonesia misalnya kita mau dari tentang pemilu, kita ambilnya dari BPS atau dari KPU. Seperti itu. Jadi ke belakang pun nggak masalah karena datanya ada gitu kan. Nah, mereka memvalidasi itu. Dan pada waktu validasi mereka kelihatan bahwa untuk penjual atau produsen-produsen wine yang dia itu melakukan integrasi vertikal, disintegrasi, atau satunya lagi tadi, itu mereka mendapatkan punishment berupa harganya jadi lebih mahal. Atau mungkin waktu pembelian harganya juga mereka nggak mau beli harga mahal tapi maunya lebih murah. Itu yang terjadi. Gitu. Kemudian di fase ketiga, fase explanation, mereka ingin menjelaskan
apa yang menyebabkan hal itu. Nah, itu dijelasin satu-satu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, berikut. Ya. Monggo, Pak. Menarik itu dari artikel ini adalah di tahap awal si peneliti dia mengeksplorasi saja dan mengungkap fenomena yang menjadi masalah, mencari masalahnya di sana. Itu sudah dianggap satu studi. Kemudian membuktikan bahwa fenomena itu atau masalah itu setelah dicapai masalah dia membuktikan apakah memang masalah itu benar-benar sesuai dengan yang diprediksi. Dia menggunakan studi yang kedua, kan gitu ya. Baru kemudian dia melakukan eksplanasi. Eksplanasi pun dia tidak mengambil partisipan awal lagi, tidak mencari informan lagi. Informannya yang 78 tadi itu. Jadi terkadang kita itu mix itu berapa kali ngambil data, kan gitu ya. Kalau tadi secara kuantitatif dia sekali ngambil data, secara kualitatif dia juga sekali ngambil data. Artinya 78 informan dia itu dipakai di studi yang pertama dan studi yang ketiga. Menariknya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat studi yang di awal secara kualitatif, tapi nanti kalau untuk mau mendesain sampai 3 level, saya kira keterkaitannya tadi ada di persoalan dari yang pertama. Rumusan masalah yang pertama dia nggak salah tadi berusaha untuk yang membandingkan antara tradisional dan non tradisional tadi. Apa Mbak Era? Yang pertama, ini Pak, mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ya. Itu. Kemudian mereka merumuskan hipotesis. Hipotesisnya itu ada kondisi yang ininya sama Mbak, apa namanya? Ya, betul Pak. Fenomenanya sama dengan studi yang pertama, yang itu dibuktikan di studi yang kedua, sesuai dengan ya. Kan intervensinya betul. Itu kan intervensi di non tradisional dan yang tradisional ya, kalau tidak salah ya, yang tradisional dan kurang tradisional. Yang modern ya, kan lebih mendapatkan keringanan atau apa tadi kan gitu. Betul. Itu sudah ditemukan di studi yang pertama. Untuk membuktikan dimasukkan di studi yang kedua. Sama, persoalan itu sama. Jadi untuk membuat 3 level tadi bisa pengambilan datanya bisa 2 kali. Kalau di disertasi di sini itu kadang-kadang paper series itu 2 kali ngambil data. Nah, menggabungkan dengan SLR-nya diambil datanya, baru yang kemudian saya anggap aja SLR itu kayak data sekunder yang tadi ya di artikel tadi itu ya, anggap aja. Jadi yang ngambil bisa. Ya, data sudah ada kemudian diambil kan gitu. Kemudian hasil SLR itu sudah punya kayak semacam kalau dalam studi kualitatif sudah punya temuan kira-kira apa rekomendasi studi yang pertama akan menghasilkan studi yang kedua. Dan yang pasti ya yang bisa disimpulkan adalah semua studi itu punya hubungan, punya keterkaitan yang harus disambungkan. Tidak bisa itu berdiri sendiri. Itu sih. Yang paling sulit ya kalau saya ya membuktikan yang studi yang kuantitatif itu sesuai dengan studi hasil kesimpulan persoalan yang kualitatif di studi yang pertama. Itu yang menemukan itu kemudian membuktikan bahwa itu bisa bisa muncul di studi yang kedua. Itu yang lebih sulit gitu, lebih sulit. Kan fenomenanya tadi sangat spesifik ya, industri anggur yang memang ada masalah pelanggaran terkait seperti integrasi vertikal gitu-gitu. Integrasi dianggap pelanggaran ya Mbak?
perubahan peran soalnya Pak. Tadinya kan dia sudah status quo Pak, industrinya sudah mateng, terus tiba-tiba keluar dari pakemnya kan otomatis teman-temannya terganggu tuh Pak. Iya, iya, iya. Oke. Oke, itu yang eh, bisa kita diskusikan. Kita temu minggu depan. Katanya Mas Saiful absen dulu ya. Absennya pakai barcode atau gimana Mas Saiful? Iya, pakai barcode. Nanti akan di-share oleh Pak. Bisa langsung. Coba. Kamu udah sini, Sen. Scan ini aja. Udah bisa Mas. Bisa. Udah masuk. Oh, belum ya? Sorry, sorry. Kacau ini. Sorry, sorry. Kurniawan ya. Lama ya? Oh, apa kita absenkan saja? Sudah nih sepertinya. Sudah 11. Pas. Yuk, cuma 11 orangnya. Bapak Camat belum, Pak? Pak Camatnya katanya rapat ya. Tadi siapa yang? Paula itu. Ya, saya pula. Oke, siapa lagi yang? Ya, terima kasih. Pak Eko. Pak Eko itu di chat. Bu Sofia. Bu Sofia tadi presentasi. Yudi Eko itu ada Pak Yudi Eko Mbak. Mm-mm. Pak Musli ada. Pak Oke. Andi ada. Izin Andi tambah. Surya Tiga. Itu ada Pak Surya. Ria Aditya ada. Pak Alit ada. Oh, aku minta. Ikum. Pak Rudi Pak ada. Rudi ada. Pak Umar ada. Lain tidak ada. Ada. Leina mengundurkan diri itu, Pak. Ya, ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Farudin. Terima kasih, Baik, Bapak. terima kasih Prof. Terima kasih. Depan, gitu. Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.